Bagian terakhir dari novel Kidnap episode 6. Min duduk berhadap-hadapan dengan Kaca di sofa ruang tamu. Karena Kaca meminta untuk berbicara dengan Min sendiriannya, Min sedang tidak sehat. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui. Kaca menatap wajah Min sebelum menjadi orang yang membuka pembicaraan terlebih dahulu. Aku telah menerimanya, surat yang kalian kirimkan. Itu aku Min tidak berpikir untuk menyalahkan Ki. Sekalipun Ki memintanya, dia ingin menceritakan kisahnya dari awal dan menjelaskannya. Aku ingin meminta maaf atas nama Ki Dokti pasti menimbulkan banyak kekacauan bagimu. Min membeku saat Kaca tiba-tiba meminta maaf padanya. Aku sendiri selalu bosan dengan Ki. Dia suka mengendalikan emosinya sendiri dan memperburuk keadaan setiap saat. Padahal dia harusnya mengerti situasi yang paling ekstrim. Min terus mendengarkan dalam diam. Kaca sudah menilai sikap Min tidak melawan. Jadi dia terus berbicara dengan Min sambil mengeluarkan buku cek dan menulis. Mari kita begini saja untuk permintaan maafku. Aku membantumu mendapatkan uang ini. Aku yakin itu cukup untuk menutupi biaya pengobatan adikmu dan tentang masalah penyerangan dan pelanggaran hari ini, aku akan bantu koordinasi. Berikan yang terbaik. Kaca memberikan cek tersebut kepada Min. Min mengambil kertas cek dan melihatnya. Jumlahnya 1 juta baht, seperti isi dalam surat itu. Min mendongak, merasa malu. Bagaimana dengan Ki? Aku mungkin harus membawa Ki ke tempat yang aman secepat mungkin. Karena menurutku, jika aku membiarkan Ki dimanjakan seperti ini, semua orang di sekitarnya hanya akan berada dalam bahaya. Jauhi King, itu yang terbaik untukmu dan keluargamu. Min terdiam saat mendengar Kaca mengatakan itu. Tak jauh dari situ Ki berdiri menguping karena takut Kaca akan tersinggung pada Min. Tapi ternyata Kaca paham betul. Semuanya terjadi karena Ken. Ki yang seharusnya tidak melibatkan Min sejak awal. Meski menyakitkan, harus kuakui semakin cepat masalah antara aku dan Min berakhir, semakin cepat pula nyawa Min aman. Bagus kalau diakhiri seperti ini ya. Karena jika aku sendiri yang ingin pergi, mungkin terlalu sulit. Ki berjalan keluar ke garasi yang telah diubah menjadi ruang latihan Mina, dan tempat dia dan Min sering menghabiskan waktu bersama. Berpikir kembali ke suatu waktu Min mengatakan tinju akan membuatnya merasa lebih nyaman. Jadi Ki pergi dan meninju samsak untuk menghilangkan perasaannya, berharap kekuatan dan berat pukulannya akan membantunya melupakannya. Perasaan pecah yang mendalam dalam pikiran bisa dihilangkan sedikit. Namun bila benar-benar dipraktikal, hal itu tidak membantu sama sekali. Dan malah menambah rasa sakit. Samsak tinju itu keras sekali, gumam Ki dalam hati kesala. Karena perasaan sensitif di hatinya tak kunjung hilang semudah dugaannya, dia semakin marah pada dirinya sendiri yang sudah memahami semuanya. Sebaiknya dia dan Min mengakhirinya di sini. Namun kepekaan, penyesalan, bahkan kekecewaan kemarahan terhadap hidupnya yang seperti ini semakin menyebar dan melanda dirinya. Hingga aku terasa seperti membutuhkan seluruh kekuatan dalam hidupku untuk menahan air mata. Meninju dengan tangan kosong akan menyakitkan. Terdengar suara Min, suara yang sama yang Min suka gunakan. Suara yang sangat lembut, sehingga membuat orang yang mendengarnya merasa selalu disayangi. Kim menghela nafas. Aku tidak ingin mendengar suara ini. Aku tidak ingin berbalik dan menatap wajah itu. Aku tidak ingin melihat mata Min. Aku tidak ingin mengingat apapun. Jika kita harus berpisah dengan perasaan seperti ini, akan lebih baik jika kita tidak mengenal satu sama lain sejak awal. Min mengambil sarung tangan sebelum berjalan di belakang Ki. Mengangkat tangan Ki, dia mengenakan sarung tangan dan perlahan berjalan mendekat hingga punggung Ki menempel di dadanya yang tebal. Meskipun aku ingin melarikan diri, meskipun aku tidak ingin menjadi lebih dekat dari ini, hanya saja aku tidak tahu bagaimana caranya melupakan semua perasaan yang aku terima dari orang di sebelahku. Meski begitu, Ki tidak berdaya. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan Min melakukan apapun yang dia inginkan. Kenakan sarung tangan terlebih dahulu agar tidak sakit. Setelah selesai memakai sarung tangan, sekarang siapkan kewaspadaanmu. Min meraih lengan Ki agar penjaganya berada pada posisi yang benar. Ki melirik sekilas, Min menoleh sedikit dan ketika dia menoleh, dia mendapati wajah Min begitu dekat dengannya hingga hidung mereka hampir saling bersentuhan. Begitu aku melihat wajahnya, tepi mataku terasa panas.
Air mata terus tahan sekeras yang aku bisa. Ki dengan cepat menoleh dan melihat samsak itu, tapi dia hanya bisa menghindar, tidak membiarkan Min melihat air mata mengalir di pipinya. Ki tidak bisa menahan air matanya lagi. Lain kali, jangan memukul dengan buku jarimu, tapi gunakan pangkal tulangmu, tidak akan sakit. Sebuah suara lembut berbisik di telingaku, sebuah tangan dengan lembut menopangku, merentangkan lengannya untuk menyentuh samsak. Ki melepaskan dirinya dari Min. Begitu Min melepaskan tangannya, dia membiarkan lenganku terjatuh. Lalu kenapa kamu peduli? Aku dan kamu tidak akan ada hubungan satu sama lain ya. Sekarang aku minta maaf telah menyeretmu ke dalam masalahku. Min sedikit membeku. Ki berpaling dari pelukan Min, mengangkat lengannya untuk menghapus air matanya sendiri, lalu berbalik untuk berbicara kepada Min dengan ekspresi netral. Aku berharap uang yang ayahku berikan kepadamu cukup, aku akan menebus semua yang terjadi. Saat Min melihat ekspresi Ki, dia berjalan mendekat, berharap bisa memeluknya lagi. Ki terasa lebih tenang. Ternyata Ki menepis tangan Min. Bukannya Ki marah pada Min. Min melakukan hal yang benar. Seperti yang ayahku katakan, aku adalah orang yang tidak beruntung. Jika aku memasuki kehidupan seseorang, aku hanya akan membuat masalah, membuat orang itu menderita. Benar sekali, apa yang dikatakan ayahku. Ini hanya waktu, aku harus kembali ke duniaku. Aku tidak mengerti. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa polisi sepertiku takut dengan suara tembakan? Ini bukan pertama kalinya aku diculik. Aku dan ibuku pernah diculik sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu kami sebagai sandera untuk mengancam ayahku agar berhenti dari kasus besar. Tapi ayahku tidak berhenti. Ki mulai bernapas dengan berat. Hatinya sakit. Kenangan buruk yang berusaha tak ia pikirkan kembali muncul lagi. Orang-orang memuji Kaca dan mengatakan bahwa kematian ibuku adalah hal yang luar biasa dan terhormat. Tetapi ibuku tidak ingin mati, dan aku tidak ingin kehilangan ibuku. Apakah menjadi lebih baik? Apa lebih baik dari sebelumnya? Apakah ayahku akan berhenti setelah kematian ibuku? Jawabannya, tidak ada sama sekali. Dunia orang lain masih sama, tapi duniaku hancur selamanya. Aku sangat takut dengan suara tembakan, sehingga aku mengidap PTSD. Aku mengalami gejala berjalan dalam tidur dan masih mengalami mimpi buruk tentang malam itu berulang kali hingga aku merasa harus menghadapinya lagi. Karena pekerjaan ayahku, kehidupan pribadiku mulai terancam hingga menimbulkan bahaya bagi orang-orang di sekitarku juga. Aku punya teman, satu-satunya orang yang pulang bersamaku di dalam mobil dan ditembak. Sejak hari itu, aku tahu bahwa aku tidak dapat memiliki siapapun. Antara kesepian dan kematian orang yang dicintai, Ki memilih untuk menghadapi kesepian dan menjauhkan hati dari cinta sebisa mungkin. Aku menolak dan membangun tembok dengan semua orang di sekitarku. Aku tahu pasti bahwa aku tidak akan pernah kuat menghadapi ini jika aku kehilangan lagi. Tapi meski begitu, jauh di lubuk hatiku, Ki sendiri ingin memiliki seseorang yang bisa menghiburnya, bersimpati padanya, dan tidak mengkritiknya karena marah dan membenci nasibnya yang seperti ini. Siapapun yang memilihnya, dia adalah tipe orang yang tidak akan pernah dipilih Kaca. Bahkan jika hari itu kamu tidak menembakku, lagi pula suatu hari nanti aku akan ditembak mati. Aku tidak ingin orang-orang yang berhubungan dengan keluargaku mati lagi. Menurutku menyendiri mungkin yang terbaik. Ki memaksakan senyum. Min melihat Ki yang berusaha bersikap kuat, tapi orang di depanku selalu melakukan hal yang lebih buruk. Dan jika kamu harus sendirian, apakah kamu benar-benar bahagia? Aku tidak bisa memilih. Aku sama sekali tidak ingin hidup seperti ini. Min, aku benci kehidupan seperti ini. Tapi aku sangat mengerti kenapa aku harus sendirian. Mati sendirian, Perasaan Ki pun meledak seiring dengan air mata yang berusaha ia tahan. Min memegang bahu Ki dan mengusapnya ke atas dan ke bawah dengan lembut saat melihat Ki menangis hingga gemetar. Dia menggerakkan tangannya untuk menopang wajah ramping Ki dan dengan lembut menghapus air mata Ki. Dengarkan aku tidak mengambil uang yang diberikan ayahmu satu batun, Jadi kamu di sini bersamaku. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Ki menatap wajah Min dengan heran. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Semakin aku tahu bahwa kamu pernah mengalami hal seperti ini, semakin aku sangat ingin menjagamu. Tetaplah bersamaku, Ki. Kamu tidak perlu kembali sendirian, tinggallah bersamaku.
Air mata mengalir di pipi Ki, ekspresinya perlahan berubah dari bingung menjadi cemberut, bibirnya terkatup rapat, dan Ki mulai terisada. Ki mengepalkan tangannya erat-erat dan mulai terisat. Min melihat ini dan menarik Ki untuk dipeluk. Min mengusap kepala Ki dan mengusap punggung Ki untuk menghiburnya. Kamu bodoh sekali, kenapa kamu sebodoh ini? Apakah kamu tidak takut mati? Kamu harus mengambil uangnya, kalau begitu pergilah dari hidupku. Ki memutuk Min dengan dua tangan. Ki memeluk Min sekuat tenaga, seolah dia benar-benar takut harus melepaskannya. Min tertawa terbahak-bahak. Itu benar, jawab Min sambil mengeratkan pelukannya, sambil mengayun-ayunkan tubuhnya dan mengelus lembut kepala Ki. Air mata Min sendiri pun ikut berjatuhan. Tidak ada yang lain deh, tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Berapa kali pun kamu memintaku untuk memilih, aku akan memilihmu. Episode 6 selesai. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.